Shalom saudaraku, hari ini kita akan sampai kepada pelajaran yang terakhir dari buku ini, yaitu pelajaran yang ke-10 yang berjudul Bagaimana Membuat Berkat Itu Bertambah. Dewasa ini ada orang-orang yang hidup yang dahulu dipakai oleh Allah dengan kuasa yang besar, tetapi yang sekarang sudah terbuang, ditolak. Mereka tidak terhilang tapi dikesampingkan seperti orang yang tidak layak melayani. Hal ini terjadi bukan karena kejatuhan yang memalukan atau pengkhianatan kepercayaan yang serius, tetapi hanya karena mereka lalai untuk tetap tinggal dalam kasih Allah. Kita tidak dapat berdiam diri. Kita tidak boleh berhenti setelah kita mengalami kepenuhan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita harus berjalan terus, makin lama makin kuat sampai kita menghadap Allah. Atau sebaliknya kita akan mundur, makin lama makin lemah dan tidak berdaya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari agar kita akan bertambah dalam keunggulan dan kuasa rohani. Yang pertama adalah kepatuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Kedua ayat ini mendorong kita untuk melakukan firman Allah atau menaati firman Allah. Ada hubungan antara mengasihi Tuhan Yesus dengan menaati firman-Nya. Bukankah mengherankan bila ada orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih Yesus dan mengasihinya, namun masih ragu-ragu untuk menaati Dia? Kristus telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Filipi 2 ayat 8 dan 9 mengatakan hal itu. Bukankah ketaatan menjadi dasar hidup Kristus di bumi? Kita juga harus menapak jejak-jejaknya dan menaatinya. Ingatlah, tidak ada berkat dan tidak ada kuasa yang terpisah dari ketaatan. Dengan kesediaan dan kesiapan untuk taat, datanglah kuasa. Kekudusan hanyalah ketaatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar, Roh Kudus ingin menguasai kita dan memimpin kita. Apabila Roh Kudus itu benar-benar Tuhan atas hidup kita, maka terjadilah kedamaian dan kelegaan yang sempurna. Ketika Jenderal William Booth, pendiri Bala Keselamatan, ditanya tentang hal yang menjadi kunci keberhasilan beliau, ia berkata, "Saya akan memberitahukan rahasianya, yaitu Allah telah memiliki seluruh hidup saya, seluruh diri saya. Ada banyak orang dengan kepandaian yang lebih besar dari saya, orang-orang yang mendapat kesempatan yang lebih besar. Akan tetapi sejak hari itu, ketika orang miskin di kota London membebani hati saya dan saya mendapat penglihatan tentang apa yang dilakukan Kristus bagi mereka, maka saya bertekad agar Allah memiliki segala sesuatu yang ada pada William Booth. Dan jika ada sesuatu yang berkuasa dalam pekerjaan saya, maka itu disebabkan karena Allah telah memiliki semua kasih yang ada di dalam hati saya, semua kekuatan kehendak, dan semua pengaruh dalam hidup saya." Mungkin Anda bertanya, bagaimana Roh memimpin? Bagaimana Ia berbicara kepada saya agar saya dapat menaatinya? Untuk menambah berkat itu, kita harus yang kedua, menelaah Alkitab kita. Tuhan berkata, "Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Yohanes 16 ayat 14. Roh Kudus tidak berbicara mengenai dirinya sendiri. Ia mengambil perkataan Kristus dan meneranginya, lalu menunjukkannya kepada kita. Jadi, untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja dengan kuasa, kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan firman Allah. Karena Alkitab adalah karya Roh Kudus. Alkitab adalah bahasanya. Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Alkitab adalah suara Allah. Dengarkanlah dan bacalah. Karena Tuhan kita terutama berkenan kepada dan memberkati serta bekerja melalui orang-orang yang menerima dan mematuhi firman-Nya. Roh Kuduslah yang mula-mula memberi firman itu. Dan hanya Roh Kudus yang dapat menafsirkan firman itu kepada kita. Kita mengetahui segala hal oleh Roh Kudus,
Dan tak seorang pun, meskipun pengetahuannya sangat luas, dapat mengerti kebenaran-kebenaran Allah yang dalam, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, kecuali ia ditolong oleh Roh Kudus. Dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. 1 Korintus 1 ayat 21. Ilmu pengetahuan tidak terhingga nilainya bila diajarkan oleh Roh. Tetapi kalau tidak, maka ilmu pengetahuan menjadi jerat dan memperdayakan manusia. Akan tetapi orang Kristen yang penuh kuasa dapat berkata bersama Rasul Paulus, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. 1 Korintus 2 ayat 4. Hal yang ketiga, berkat yang akan kita terus kembangkan, yaitu doa. Melalui kitab suci, Allah berbicara kepada kita dan kita suka menaati perintah-perintahnya. Dalam doa, kita berbicara kepada Allah maupun mendengarkan suaranya. Dan Allah senang kita bersekutu dengan Dia. Sama seperti kita tidak dapat mengerti Alkitab tanpa pengajaran dan penerangan Roh Kudus, demikian pula kita tidak dapat berdoa tanpa pertolongannya. Tak seorang Kristen pun dapat menjadi orang Kristen yang penuh kuasa jika ia tidak menghabiskan banyak waktu dalam doa. Orang Kristen tidak pernah begitu berkuasa seperti pada waktu ia berdoa. Dan sumber segala doa adalah Roh Kudus Allah. Doa diciptakan oleh Roh Kudus. Dan hanyalah doa-doa yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang pasti akan dijawab oleh Allah. Doa-doa kita adalah petunjuk yang pasti akan kuasa kita. Bila hati terasa dingin dan tak memperlihatkan reaksi, hendaklah kita jangan berhenti berdoa. Sebab justru pada saat itulah kita harus berdoa lebih banyak. Ingatlah pesan Allah melalui Paulus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26-27. Roh Kudus menanamkan dalam diri kita kerinduan untuk berdoa, mengajarkan kepada kita apa yang harus kita doakan, dan ia sendiri berdoa untuk kita. Tak ada hal lain yang dijadikan lebih mudah bagi kita, hanyalah doa, jika kita benar-benar dipimpin oleh Roh. Dan doa-doa syafaat Roh Kudus di dalam kita adalah pasti dan berkuasa dan ilahi, sama seperti doa-doa syafaat Yesus Kristus di hadapan Allah. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berdirilah tegak. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam Roh. Tuhan sudah dekat. Dengan berakhirnya bahasan ini, maka berakhir juga pelajaran kita dari buku Orang Beriman yang penuh kuasa. Kiranya Anda diberkati. Amin.